Bismillah. Hari ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran kimia dasar. Kita akan memasuki materi baru. Dalam hal ini kita akan bahas mengenai kesetimbangan kimia. Untuk pertemuan kali ini dibatasi pada definisi, tetapan, dan pergeseran kesetimbangan. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian reaksi kesetimbangan, kemudian dapat membedakan reaksi kesetimbangan dan reaksi berkesudahan, dapat membedakan reaksi kesetimbangan homogen dan heterogen, memahami asas Ley-Katalir, memahami pengaruh konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan, serta dapat merumuskan tetapan kesetimbangan. Ada 3 bagian yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama keadaan setimbang, kemudian pergeseran kesetimbangan, serta tetapan kesetimbangan. Kita mulai dengan bagian pertama, keadaan setimbang atau keadaan kesetimbangan. Ada 2 macam reaksi dalam reaksi kimia. Ada yang disebut reaksi irreversible, yaitu reaksi kimia yang berjalan satu arah. Ini yang selama ini kita pelajari adalah reaksi kimia yang berjalan satu arah. Jadi hanya reaksi antara reaksi menghasilkan produk. Sementara ada jenis reaksi yang lainnya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu reaksi reversible atau reaksi kimia yang berjalan dua arah. Dalam artian reaksi dapat bereaksi menghasilkan produk, lalu kemudian produk dapat bereaksi balik menghasilkan reaktan kembali. Ini yang disebut sebagai reaksi kimia yang berjalan dua arah atau reaksi reversible. Nah, apakah yang dimaksud dengan keadaan setimbang? Dalam hal ini biasa juga disebut keadaan setimbang dinamis. Nah, kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis itu adalah suatu proses reaksi yang secara makroskopis pada kondisi ini tidak terlihat terjadi perubahan konsentrasi atau warna atau perubahan-perubahan kimia yang lain yang bisa kita amati secara makroskopis atau bisa kita amati dengan indera penglihatan ataupun indera penciuman kita. Dalam hal ini reaksi terlihat tidak ada perubahan. Namun secara mikroskopik terjadi reaksi bolak-balik yang berlangsung secara terus-menerus sehingga karena reaksinya berlangsung secara terus-menerus maka kondisi perubahan yang terjadi sudah tidak dapat kita amati lagi. Nah, kondisi demikian hanya mungkin terjadi dalam suatu sistem reaksi tertutup. Jadi misalnya kita mereaksikan antara kapur dengan asam klorida. Jika sistemnya tidak tertutup, dalam artian kita mereaksikan dalam gelas kimia yang terbuka, maka gas hidrogen yang dihasilkan itu akan lepas, sehingga reaksi dua arah tidak akan mungkin berlangsung. Sehingga syarat terjadinya suatu proses kesetimbangan dinamis adalah reaksi harus berlangsung dalam sistem atau wadah yang tertutup. Jadi contoh nih, misalkan kita melakukan proses pemanasan air dalam wadah tertutup. Jadi pada reaksi penguapan, pada proses penguapan, ini sebagai contoh yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari ya, meskipun sebenarnya ini tidak bisa kita sebut sebagai reaksi kimia karena tidak ada perubahan zat baru dalam proses tersebut. Cuman ini untuk menggambarkan kesetimbangan dinamis itu modelnya seperti apa. Jadi misalkan reaksi penguapan air dalam bentuk cair berubah menjadi air dalam wujud gas. Ini terjadi proses penguapan saat kita memanaskan air. Tetapi jika prosesnya berlangsung dalam wadah tertutup, uap-uap air yang terbentuk itu dapat kemudian kembali mengembun membentuk air yang berwujud cair. Jadi uap air, jadi air dalam bentuk gas, dalam bentuk uap akan bereaksi balik menghasilkan air yang berwujud cair, atau reaksi ini kita sebut sebagai reaksi pengembunan. Nah, dalam kondisi wadah pemanasan air tertutup sempurna, dalam artian tidak terjadi kemungkinan uap air itu lepas ke lingkungan, maka proses yang terjadi terus-menerus dan berlangsung secara dinamis itulah yang kita sebut sebagai proses kesetimbangan, yang dapat kita tuliskan reaksinya. H2O dalam bentuk cair mengalami reaksi bolak-balik membentuk H2O dalam wujud gas. Jadi H2O yang cair bereaksi membentuk H2O dalam bentuk uap air,
Lalu kemudian uap air ini kembali lagi membentuk air yang dalam bentuk cair. Jadi itu satu penggambaran contoh kesetimbangan dinamis yang bisa kita bayangkan atau bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi kesetimbangan dalam reaksi kimia ini terbagi atas dua jenis. Jadi jenis-jenis kesetimbangan terbagi atas dua. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen. Dalam artian, kesetimbangan homogen ini adalah pada reaksi kesetimbangan di mana seluruh spesies atau seluruh zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fase atau wujud yang sama. Nah, contoh nih misalkan ada reaksi 2SO3 dalam wujud gas, bereaksi bolak-balik menghasilkan 2SO2 dalam wujud gas dan O2 dalam wujud gas. Nah, karena ketiga zat yang bereaksi yang terlibat dalam reaksi ketiganya dalam wujud gas, maka inilah yang kita sebut sebagai kesetimbangan yang homogen. Seluruh zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fase atau memiliki wujud yang sama. Jadi SO3 dapat terurai menghasilkan SO2 dan O2, dan sebaliknya SO2 dapat bereaksi kembali dengan O2 tersebut menghasilkan SO3 kembali. Ini yang disebut sebagai reaksi kesetimbangan. Jadi terjadi proses yang dinamis yang berkesinambungan pada pembentukan produk dan terbentuknya kembali reaktan dari produk yang dihasilkan. Lalu kita lanjut bagian jenis kesetimbangan yang kedua, yaitu kesetimbangan heterogen. Jadi pada reaksi ini spesies reaktan dan produk bisa saja berada dalam fase yang berbeda. Jadi jika seluruh zat yang terlibat fasenya berbeda, ada zat yang memiliki fase yang berbeda, ini yang kita sebut sebagai kondisi kesetimbangan heterogen. Ambil contoh misalkan pada proses pembakaran CaCO3 yang dalam wujud padat mengalami reaksi bolak-balik menghasilkan CaO yang berwujud padat dan CO2 dalam wujud gas. Jadi kita perhatikan zat yang pertama berwujud padat, zat yang kedua berwujud padat, dan zat yang ketiga berwujud gas. Jadi ada dua jenis fase atau wujud dalam reaksi ini. Maka ini yang kita sebut sebagai reaksi kesetimbangan heterogen. Di proses reaksi kesetimbangan heterogen ditandai dengan adanya fase atau wujud zat yang berbeda dalam satu reaksi. Yang jelas dalam menuliskan reaksi kesetimbangan yang perlu kita catat baik-baik bahwa reaksinya karena merupakan reaksi yang berlangsung dua arah, maka tanda panahnya bukan hanya panah ke kanan, tapi harus disertai dengan tanda panah ke arah kiri. Jadi arah produk ini kita sebut sebagai arah ke kanan, arah reaktan ini kita sebut sebagai arah ke kiri. Baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas bagian kedua, yaitu pergeseran kesetimbangan. Jadi yang namanya sesuatu yang setimbang, kadang-kadang ada gangguan yang terjadi pada sistemnya sehingga kondisinya tidak seimbang lagi. Ambil contoh kita menimbang dengan neraca, yang tadinya neracanya sudah seimbang. Jadi misal pakai neraca Ohaus ya, kita sudah geser batu timbang, neracanya sudah seimbang, lengan neraca sudah sejajar dengan garis setimbangnya, terus kemudian ada gangguan, misalkan ditambahkan beban pada pinggan neraca, maka kesetimbangan akan terganggu atau kesetimbangan akan bergeser, sehingga kita harus melakukan penggeseran batu timbang lagi agar kondisinya setimbang kembali. Itu ambil contoh pada neraca. Nah, kalau pada reaksi yang sudah setimbang, kadang-kadang ada gangguan yang terjadi pada reaksi tersebut sehingga menyebabkan reaksi harus bergeser kesetimbangannya. Nah, pergeseran kesetimbangan ini didasarkan pada asas Le Chatelier. Jadi Henry Louis Le Chatelier merumuskan asas Le Chatelier ini dan menyatakan bahwa apabila dalam suatu sistem kesetimbangan yang sedang berlangsung dilakukan aksi, jadi dilakukan aksi atau gangguan pada reaksi tersebut, maka akan timbul reaksi dari sistem sehingga pengaruh dari aksi tersebut dapat diperkecil. Jadi jika reaksi sudah mengalami kesetimbangan, lalu kemudian ada gangguan yang terjadi pada reaksi tersebut, maka reaksi akan bergeser dulu untuk mencapai sistem kesetimbangan kembali. Jadi ada aksi yang diberikan pada suatu reaksi, maka akan terjadi reaksi untuk mempertahankan kesetimbangannya sehingga
aksi-aksi atau gangguan yang diberikan kepada reaksi tersebut akan diperkecil pengaruhnya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kesetimbangan terjadi. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Jadi jika suatu sistem kesetimbangan terjadi perubahan konsentrasi, misalkan ditambahkan zat ke dalam reaksi tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Kemudian faktor berikutnya adalah perubahan suhu. Faktor yang berikutnya adalah perubahan volume dan tekanan. Kenapa volume dan tekanan ini digabung dalam satu bagian? Karena volume dan tekanan ini akan selalu seiring sejalan. Kalau volumenya besar, tekanannya pasti kecil. Sebaliknya jika volumenya kecil, tekanannya pasti besar. Jadi tidak mungkin terjadi volume besar, tekanan besar gitu ya. Jadi makanya pembahasan volume dan tekanan ini digabung dalam satu pembahasan. Oke, kita bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini. Kita mulai dari pengaruh konsentrasi. Jadi pada pengaruh konsentrasi ini, jika ke dalam sistem kesetimbangan, konsentrasi reaksi ditambah atau diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Jadi jika reaksinya konsentrasinya bertambah, maka reaksi akan bergeser ke arah pembentukan produk. Jadi saat sistem sudah setimbang, kemudian ditambahkan konsentrasi zat tertentu, maka kesetimbangan tentu saja akan bergeser untuk mengurangi gangguan penambahan konsentrasi tersebut. Artinya reaksi akan bergeser menjauhi arah penambahan. Jadi jika yang ditambah adalah konsentrasi preaksinya, maka reaksi akan bergeser menjauhi arah penambahan konsentrasi preaksi. Dalam artian dia akan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Sehingga jika pergeseran terjadi, konsentrasi produk akan bertambah dan kesetimbangan bisa tercapai kembali. Sebaliknya, jika konsentrasi preaksinya berkurang, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri. Jadi saat kita berbicara pergeseran kesetimbangan, kita akan berbicara arah kiri atau arah kanan. Arah kiri berarti arah sebelum tanda panah atau arah reaksi, sementara arah kanan berarti arah produk atau hasil reaksi. Jadi harap memahami saat kita berbicara kesetimbangan reaksi, reaksi ke kiri dan reaksi ke kanan itu yang mana gitu ya. Jadi intinya pengaruh konsentrasi pada pergeseran kesetimbangan ini, kesetimbangan akan senantiasa bergeser menjauhi arah penambahan konsentrasi. Jadi jika yang ditambah konsentrasinya adalah reaksi, maka dia akan bergeser ke arah produk. Jika yang ditambah konsentrasinya adalah produk, maka dia akan bergeser ke arah reaksi. Nah, sebaliknya, reaksi akan bergeser mendekati arah berkurangnya konsentrasi. Jadi jika reaksi konsentrasinya berkurang, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi. Jika produk atau hasil reaksi konsentrasinya berkurang, maka reaksi akan bergeser ke arah produk atau hasil reaksi tersebut. Jadi intinya kuncinya adalah perlu kita ingat reaksi akan bergeser menjauhi arah di mana konsentrasi bertambah, sebaliknya kesetimbangan akan bergeser mendekati arah di mana konsentrasi berkurang. Ambil contoh misalkan ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Maka ada beberapa kemungkinan pergeseran yang bisa terjadi pada pengaruh konsentrasi ini. Yang pertama, jika konsentrasi A dan B bertambah, atau jika konsentrasi yang di kiri ini bertambah, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Jadi hati-hati berbicara kiri dan kanan, kiri adalah sisi reaksi atau reaktan, kanan adalah sisi hasil reaksi atau produk. Jadi jika konsentrasi A dan B bertambah, dia akan bergeser ke kanan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika yang bertambah adalah konsentrasi C dan D, dia akan bergeser ke arah kiri, ke arah A dan B gitu ya. Jika konsentrasi A dan B berkurang, maka reaksi akan bergeser ke arah A dan B atau ke arah kiri. Jika konsentrasi C dan D berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah C dan D atau ke arah kanan. Jadi harap dipahami baik-baik, di mana konsentrasi bertambah,
kesetimbangan bergeser menjauhi arah penambahan konsentrasi tersebut, di mana konsentrasi berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan konsentrasi tersebut. Ya, jadi untuk menyeimbangkan kesetimbangan yang terganggu, pergeseran akan selalu berlangsung ke arah untuk meminimalisasi gangguan-gangguan kesetimbangan yang ada. Baik, demikian untuk pengaruh konsentrasi, kita lanjut ke pengaruh suhu. Nah, untuk pengaruh suhu ini nanti kita akan bahas mengenai reaksi yang dapat melepaskan kalor atau reaksi yang dapat menyerap kalor. Nah, pada reaksi kesetimbangan, apabila kalor sistem atau suhu diturunkan, jadi jika kalor sistem reaksi diturunkan atau suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor. Jadi kalau suhu diturunkan kan artinya kalor akan dilepaskan. Pada saat suhu turun, artinya dia melepaskan kalor. Jadi saat suhu sistem atau suhu gelas kimia wadah reaksi itu turun atau gelas kimia menjadi dingin, itu artinya terjadi pelepasan kalor pada sistem tersebut. Maka jika terjadi penurunan suhu, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor. Oke, jadi sekali lagi harap diingat, jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor atau ke arah yang eksoterm. Jadi jika suhunya turun, maka jadi pada saat suhu diturunkan berarti kan kalor dilepaskan. Jadi pada saat kalor dilepaskan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor. Nah, arah yang melepaskan kalor ini kita sebut arah eksoterm. Sebaliknya, jika kalor sistem dinaikkan atau suhu dinaikkan, sistem akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor. Nah, arah yang membutuhkan kalor ini disebut arah endoterm, ya. Jadi kalau melepas kalor itu eksoterm, kalau memerlukan kalor itu endoterm, ya. Jadi kalau suhu diturunkan berarti reaksi akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor atau ke arah eksoterm. Sebaliknya, jika suhu dinaikkan atau kalor sistem dinaikkan, sistem akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah endoterm. Nah, bagaimana kita tahu dalam suatu reaksi ini bersifat eksoterm atau endoterm? Ada dua indikator yang bisa kita lihat adalah yang pertama, nilai delta H dari reaksi tersebut, apakah nilai delta H-nya positif atau negatif. Yang kedua, pada reaksi ada simbol pelepasan kalor atau simbol penyerapan kalor. Itu yang kita lihat dari reaksi. Contohnya seperti ini. Ada reaksi A tambah B menghasilkan C ditambah D dengan keterangan delta H sama dengan minus X kilojoule. Nah, tanda delta H sama dengan minus X kilojoule ini adalah indikator bahwa reaksi ke kanan ini adalah bersifat eksoterm. Jadi kalau delta H-nya negatif, berarti reaksi ke kanan bersifat eksoterm, reaksi sebaliknya atau reaksi ke kiri bersifat endoterm. Atau kadang-kadang penulisan reaksinya tidak menampilkan simbol delta H seperti ini, tetapi dituliskan seperti ini. A ditambah B menghasilkan C ditambah D plus X kilojoule. Jadi ada tanda plus X kilojoule, berarti di sini ada tanda pelepasan energi. Maka ini juga contoh indikator bahwa reaksi ke kanan adalah eksoterm, reaksi ke kirinya adalah endoterm. Jadi kalau ke kanan A tambah B menghasilkan C tambah D plus sekian kilojoule, artinya dia melepaskan sekian kilojoule energi kalor. Reaksi baliknya, C ditambah D ditambah sekian kilojoule ditambah X kilojoule menghasilkan A ditambah B. Berarti reaksi ke kirinya menyerap kalor. Reaksi ke kanannya melepas kalor, reaksi ke kirinya menyerap kalor. Ya, atau bisa disimpulkan, jika delta H negatif atau di sisi kanan ada penambahan energi,
Maka reaksi pertama atau reaksi ke kanan adalah reaksi eksoterm, yaitu A dan B melepaskan kalor untuk membentuk C dan D, sementara reaksi baliknya atau reaksi ke kiri adalah reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor untuk menghasilkan zat A dan B. Nah, setelah kita bisa simpulkan ke kiri ini ke kiri adalah endoterm dan ke kanan adalah eksoterm, maka kita bisa simpulkan pergeserannya bahwa jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Dalam hal ini yang endoterm kemana? Ke kiri. Berarti jika suhu naik, kesetimbangan bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Arah eksoterm kemana? Ke kanan. Maka jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Baik, itu pengaruh suhu. Kita lihat contoh yang delta H-nya positif. Jadi misalkan contohnya ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan delta H positif X kilojoule. Ini berarti reaksi kebalikan dengan reaksi yang tadi. Atau penulisan lainnya bisa kita tuliskan A ditambah B ditambah X kilojoule. Jadi X kilojoule-nya dituliskan di sisi kiri. Menghasilkan C ditambah D. Ini contoh reaksi endoterm ke kanan, sebaliknya ke kiri dia eksoterm. Jadi jika delta H-nya positif atau ada penambahan energi sekian kilojoule atau sekian kilokalori di sisi kiri, jadi jika penambahan kilojoule-nya ditambahkan di sisi kiri, maka reaksi pertama, reaksi ke kanan, ini adalah reaksi endoterm. Jadi jika delta H positif, maka ke kanan dia endoterm, dan reaksi ke kiri adalah reaksi eksoterm. Atau jika ada penambahan kilojoule atau penambahan energi di sisi kiri, maka berarti bisa kita simpulkan ke sisi kanan dia endoterm, ke sisi kiri dia eksoterm. Sehingga pengaruh suhu pada pergeseran kesetimbangannya adalah jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm, berarti kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sementara jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm, berarti akan bergeser ke arah kiri. Jadi hati-hati, perhatikan nilai untuk menyimpulkan pengaruh suhu terhadap suatu reaksi kesetimbangan. Yang harus kita perhatikan adalah notasi delta H-nya positif atau negatif. Kalau notasi delta H-nya positif, berarti ke kanan dia endo, ke kiri dia ekso, ya. Atau kita lihat penambahan energinya. Kalau penambahan energi dituliskan di sisi kiri, berarti ke kanan dia endo, ke kiri dia ekso. Sebaliknya, jika penambahan kilojoule atau energi ada dituliskan di sisi kanan, berarti ke kanan dia ekso, ke kiri dia endo. Ya, demikian untuk pengaruh suhu. Kita lanjutkan ke pengaruh ketiga, yaitu pengaruh volume dan tekanan. Nah, menurut asas Le-Chatelier, faktor tekanan dan volume ini adalah faktor yang bersifat kebalikan satu sama lain. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di pengantar awal, kenapa tekanan dan volume selalu pembahasannya disatukan, karena apabila tekanan gas diperbesar berarti volume gasnya diperkecil, dan sebaliknya bila tekanan diperkecil berarti volume diperbesar. Jadi pembahasannya bisa kita gabung dalam satu pembahasan. Nah, menurut asas Le-Chatelier, jika dalam sistem kesetimbangan volume ruang diperbesar atau tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya lebih besar. Jadi kalau volume diperbesar, tekanan diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah yang koefisiennya besar. Demikian pula sebaliknya, jika volume diperkecil, tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Ambil contoh di sini, ada reaksi 2A ditambah B menghasilkan 3C ditambah D. Nah, kalau kita lihat koefisien di sisi kiri, koefisien A adalah 2, koefisien B adalah 1, sehingga di kiri total koefisiennya sama dengan 3, ya, 2 tambah 1.
total koefisien di kiri adalah 3. Yang di kanan koefisien C adalah 3, koefisien D adalah 1. Kalau kita jumlahkan berarti 3 tambah 1, maka koefisien di kanan adalah koefisien 4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh volume dan tekanannya. Nah, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, sebagaimana yang sudah dibahas tadi, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Jadi kalau volume, jadi yang sejalan adalah volume ya, volume kecil ke koefisien kecil. Sebaliknya adalah tekanannya, tekanan besar, koefisien kecil ya. Jadi jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah di sisi kiri. Maka jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah kiri. Nah, sebaliknya jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke koefisien lebih besar. Dalam hal ini yang lebih besar ke sisi kanan. Jadi jika volume diperbesar, tekanan diperkecil, dia bergeser ke kanan. Untuk reaksi ini ya, untuk reaksi yang lain harus Anda analisis dulu koefisiennya berapa di kiri, koefisiennya berapa di kanan. Sehingga jika dalam kondisi reaksi di mana koefisien kiri dan kanan itu sama, misalkan di kiri koefisiennya 2, di kanan total koefisiennya 2, maka volume diperbesar atau tekanan diperkecil atau sebaliknya tidak akan menggeser kesetimbangan. Jadi jika koefisien di sisi kiri dan kanan sama, maka kesetimbangan tidak akan bergeser oleh karena pengaruh volume dan tekanan. Oke, baik, kita lanjut ke bagian ketiga, tetapan kesetimbangan. Nah, untuk perumusan tetapan kesetimbangan ini nanti ada kaitannya dengan hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Kita mulai. Menurut Goldberg and Weich, jadi menurut Goldberg dan Weich, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, itu akan memiliki nilai yang tetap. Nah, hasil bagi tersebut dinamakan sebagai tetapan kesetimbangan atau biasa disimbolkan Kc. Jadi hasil perkalian konsentrasi produk atau hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi berpangkat koefisien masing-masing zat, itu hasilnya sama dengan tetapan kesetimbangan. Jadi kita bisa merumuskan tetapan kesetimbangan dari definisi ini dengan mengalihkan konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan konsentrasi zat-zat reaksi berpangkat koefisien masing-masing dari masing-masing zat, maka akan kita peroleh nilai Kc. Contohnya gimana? Kita lihat penjabarannya. Kita mulai dari tetapan kesetimbangan untuk reaksi homogen atau dalam hal ini reaksi yang fase atau wujud zat dalam reaksinya sama semua. Nah, nilai Kc pada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, di mana fasenya semuanya dalam wujud gas, dengan koefisien masing-masing A, B, C, dan D, dapat dirumuskan tetapan kesetimbangannya dengan aturan sebagai berikut. Aturan pertama, yang namanya kondisi kesetimbangan, reaksi berlangsung bolak-balik dengan laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Laju reaksi pembentukan produk dan laju reaksi pembentukan reaksi kembali itu sama atau bisa dituliskan laju reaksi V1 sama dengan V2. Nah, pada keadaan setimbang reaksi dianggap stabil dan sederhana sehingga order reaksi dianggap sama dengan koefisien reaksi. Jadi kita tidak perlu merumuskan order reaksi dari data percobaan seperti halnya yang kita lakukan pada perhitungan laju reaksi, karena dianggap reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang stabil sehingga order reaksinya diwakili oleh koefisien reaksinya. Sehingga dari reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, dapat kita tuliskan laju reaksi ke kanan kita simbolkan V1, laju reaksi baliknya kita simbolkan V2. Sehingga jika kita rumuskan persamaan lajunya, berarti
Untuk V1, maka yang masuk dalam persamaan laju adalah konsentrasi A dan konsentrasi B. Sementara untuk reaksi ke kiri atau V2, yang masuk dalam rumus persamaan laju adalah konsentrasi C dan konsentrasi D. Atau dapat dituliskan V1 sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Ya, jadi V1 sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Tetapan laju ke kanan kita beri simbol K1. Sebaliknya untuk V2 itu sama dengan K2 dikali konsentrasi C pangkat C dikali konsentrasi D pangkat D. Nah, karena V1 sama dengan V2, maka dapat dituliskan, jadi karena V1 sama dengan V2, maka K1 dikali konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B akan sama dengan K2 dikali konsentrasi C pangkat C dikali konsentrasi D pangkat D. Jadi berpangkat koefisien masing-masing ya. Nah, selanjutnya jika kita bandingkan K1 per K2, akan kita peroleh K1 per K2 sama dengan konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Kenapa modelnya jadi terbalik gini? Ingat, ada tanda sama dengan di sini. Kalau ada tanda sama dengan, kali silang ya persamaannya. Jadi K1 ini pasangannya yang di bawah, K2 pasangannya yang di atas. Makanya model persamaannya jadi seperti ini. Nah, karena K1 per K2 ini sama dengan KC, jadi KC sama dengan K1 per K2, maka dapat disimpulkan, kesimpulan akhirnya KC sama dengan konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Inilah tadi yang disimpulkan berdasarkan hukumnya Goldberg dan Weich, bahwa nilai KC adalah hasil kali konsentrasi per reaksi. Jadi dari hasil kali konsentrasi hasil reaksi. Jadi dari reaksi ini hasil reaksinya adalah C dan D. Jadi hasil kali konsentrasinya C dan D dibagi hasil kali konsentrasi per reaksi, dalam hal ini A dan B dalam reaksi ini, berpangkat koefisiennya masing-masing. Jadi masing-masing zat dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Jadi KC sama dengan hasil kali konsentrasi produknya atau hasil reaksinya berpangkat koefisien masing-masing dibagi dengan hasil kali konsentrasi per reaksinya berpangkat koefisien masing-masing. Nah, ini untuk reaksi homogen. Bagaimana jika reaksinya heterogen? Ada aturan tertentu atau ada aturan khusus untuk reaksi heterogen? Aturannya adalah tetapan kesetimbangan untuk reaksi heterogen hanya ditentukan berdasarkan konsentrasi zat yang berfase atau berwujud gas dan aqueous. Jadi kalau kodenya G atau aqui itu yang masuk dalam rumusan tetapan kesetimbangan. Sementara jika wujudnya padat dan cair, konsentrasinya dianggap tetap sehingga tidak diperhitungkan dalam perhitungan tetapan kesetimbangan. Jadi jika simbolnya S atau L, L untuk cair, S untuk padat, maka tidak diperhitungkan dalam rumusan kesetimbangan karena konsentrasinya dianggap tetap. Ambil contoh, misalkan ada reaksi P dalam wujud gas bereaksi dengan Q dalam wujud padat atau solid, menghasilkan R dalam bentuk liquid dan S dalam bentuk gas, maka secara umum kalau kita tuliskan nilai KC-nya harusnya adalah konsentrasi R pangkat R dikali konsentrasi S pangkat S per konsentrasi P pangkat P kali konsentrasi Q pangkat Q, ya. Tapi karena yang diperhitungkan hanya yang berfase gas atau aqueous, sementara yang solid dan cair tidak diperhitungkan, maka yang solid di sini adalah Q, yang liquid adalah R, maka Q dan R harus kita hilangkan dari rumusan tetapan kesetimbangan, sehingga hasil akhirnya untuk reaksi ini KC-nya sama dengan konsentrasi S pangkat S per konsentrasi P pangkat P.
P. Jadi yang diperhitungkan hanya yang wujud gas atau yang berwujud aqueous, yang berfase aqueous. Nah, kita lihat contoh soal perumusan tetapan kesetimbangan. Tuliskan rumusan tetapan kesetimbangan dari reaksi berikut. Jadi untuk reaksi yang pertama, untuk reaksi A, kita lihat berarti nilai Kc, kita perhatikan seluruh zat dalam wujud gas, berarti seluruh zat diperhitungkan dalam rumusan Kc. Nah, ingat koefisiennya masing-masing, NH3 koefisien 2, N2 koefisien 1, dan H2 koefisien 3. Maka rumusan nilai Kc-nya adalah kita tuliskan yang produk dulu per yang reaksi. Maka nilai Kc-nya adalah konsentrasi N2 pangkat 1, angka 1 tidak dituliskan, kali konsentrasi H2 pangkat 3 per konsentrasi NH3 berpangkat 2. Oke, kita lanjut ke bagian B, ada reaksi. Wujudnya berbeda-beda, berarti ini reaksi heterogen. Ada Ca yang berwujud padat, ada HCl dalam bentuk aqueous, kemudian CaCl2 aqueous, dan H2 dalam wujud gas. Berarti yang diabaikan adalah Ca, karena Ca dalam wujud padat. Berarti kita fokus ke Ca. Kita fokus ke CaCl2 dan H2 serta HCl ya. Oke, berarti nilai Kc untuk bagian B adalah konsentrasi CaCl2 berpangkat 1, angka 1 tidak perlu dituliskan, dikali konsentrasi H2 berpangkat 1 juga, angka 1 tidak dituliskan, per konsentrasi HCl berpangkat 2. Ya, jadi ini nilai Kc untuk reaksi kedua. Oke, baik, itu cara perumusan tetapan kesetimbangan. Mengenai perhitungan tetapan kesetimbangannya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai ke perumusan, jadi menuliskan rumus tetapan kesetimbangan dulu. Kalau rumus sudah bisa, baru kita lanjutkan ke contoh soal perhitungan nilai tetapan kesetimbangannya di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini kita bahas tentang reaksi kesetimbangan, kemudian pergeserannya, serta rumusan tetapan kesetimbangannya. Selanjutnya kalian boleh berlatih mengerjakan latihan soal. Ini latihan soal yang nanti Anda akan kerjakan. Jadi bagian nomor 1 tentang pergeseran kesetimbangan, nomor 2 juga tentang pergeseran kesetimbangan. Nomor 3 ini merumuskan tetapan kesetimbangan. Nah, perlu diperhatikan untuk soal nomor 1 dan 2, jawaban yang diharapkan adalah ke arah mana, ya, ke arah kiri atau ke arah kanan. Jadi tidak perlu terlalu bingung merumuskannya. Intinya kalian jawab ke arah kiri atau ke arah kanan, ke kiri atau ke kanan ya untuk nomor 1 dan 2. Jika diminta penjelasan, maka jelaskan kenapa dia ke kiri, kenapa dia ke kanan ya untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor 3, cukup langsung Anda tuliskan rumusan Kc-nya berdasarkan reaksi yang ada dan dengan memperhatikan fase atau wujud dari zat yang bereaksi. Oke, baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa kita lanjut diskusi di grup WA atau melalui Google Classroom. Terima kasih.